Selamat datang rekan-rekan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fenomena dua crazy rich milenial ya, ataupun orang kaya baru milenial dari kalangan anak-anak muda ya, dimana umur mereka masih di bawah 20 tahun. Crazy rich asal Medan dan juga crazy rich asal Bandung begitu. Dua crazy rich ini ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka atas dugaan tidak pidana yang mereka lakukan. Ada pasal berlapis yang istilahnya menjerat ya kedua crazy rich ini, undang-undang ITE, termasuk juga misalnya ada pelanggaran KUHP, penipuan dan juga penggelapan, juga undang-undang tidak pidana pencucian uang ya. Memang menarik kalau misalnya kita bahas dari sisi hukum ya, tetapi coba kita juga bahas dari sisi bagaimana sebenarnya investasi dan juga trading yang dilakukan. Nah, rekan-rekan semua, terhadap aktivitas yang mereka lakukan memang cukup memberikan satu wawasan dan juga pengetahuan kepada kita bahwa mereka menggembar-gemborkan trading, menggembar-gemborkan istilahnya investasi yang belakangan justru merupakan salah satu penipuan yang sistematis, bentuk misalnya pelanggaran pidana yang cukup luar biasa yang telah menimbulkan banyak korban ya. Jadi banyak dari para member-member ya, para member-member yang ikut dalam aktivitas trading yang mereka lakukan dari grup-grup VVIP Telegram yang kemudian dipandu dan juga dibimbing oleh dua kredit ini, yang melapor kepada pihak berwajib terhadap kerugian yang mereka derita dari nilainya yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai dengan miliarannya. Nah, rekan-rekan semua, terhadap aktivitas-aktivitas yang di dunia trading memang polanya adalah high risk dan juga high return ya. Dalam artian bahwa ada risiko besar dan juga ada keuntungan yang besar yang bisa didapatkan dari aktivitas trading. Tapi kita juga perlu tahu bahwa aktivitas trading yang seperti apa yang dimaksudkan. Kita mengenal bahwa seperti misalnya di dunia saham ya, kita mengenal bagaimana sebuah ataupun seorang trader yang memiliki bukti kepemilikan saham dari aktivitas jual beli yang mereka lakukan, yang itu memang ada polanya ataupun ada ketentuan-ketentuan dan juga otoritas-otoritas yang memang bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas trading saham yang dilakukan. Nah, terhadap dua aktivitas trading yang dilakukan oleh crazy rich ini memang menggunakan model trading yang dikenal dengan binary option ya. Jadi kita hanya menebak apakah harga akan naik ataupun harga akan turun ya. Jadi candlesticknya apakah naik ataukah turun. Dengan menebak, maka kita akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari dari tebakan yang kita lakukan. Jika misalnya kita tebakannya adalah benar, maka kita akan mendapatkan sejumlah uang. Tetapi misalnya ketika tebakan kita salah, maka kita akan kehilangan 100% uang yang kita transaksikan. Nah, rekan-rekan semua, aktivitas-aktivitas yang trading binary option yang seperti ini belakangan memang setelah ditelusuri memang tidak memiliki legalitas yang seharusnya di Indonesia. Kita mengenal ada Binomo dan juga ada Quotex ya, dua aplikasi yang menjerat dua crazy rich milenial ini yang justru telah menimbulkan banyak korban yang kemudian speak up menceritakan bagaimana mereka harus kehilangan sejumlah uang dan mereka stres ya, mereka berhutang
ada dari para trader yang melakukan bunuh diri dan aktivitas-aktivitas yang justru merugikan lainnya seperti itu. Nah, kita patut baca ini dari sisi, selain dari sisi hukumnya, kita juga perlu istilahnya melihat bagaimana fenomena ini adalah bagian dari FOMO ya, atau yang kita kenal dengan fear of missing out ya, dimana kita merasa cemas ketika tertinggal tren gitu. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang melakukan aktivitas trading lalu kita ikut-ikutan aktivitas trading, kita belum memahami bagaimana analisa fundamental, analisa teknikal dan lain sebagainya, sehingga harapan kita ada halusinasi kekayaan di depan mata yang dapat diraih dalam waktu yang singkat dengan jumlah cuan yang begitu banyak. Selain misalnya soal FOMO, kita juga dihadapkan dengan budaya flexing, budaya pamer kekayaan, pamer kemewahan, pamer dalam umur yang muda bisa sudah membangun rumah, bisa membangun istilahnya perusahaan-perusahaan, bisa membeli barang-barang mewah, tas-tas yang mewah dan lain sebagainya, bisa keliling luar negeri begitu. Jadi aktivitas-aktivitas tersebut yang justru mengarahkan seseorang untuk bertanya apa yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menghasilkan cuan dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, karena kekayaan, kemewahan itu yang secara terus-menerus disampaikan lewat media sosial, lewat kanal YouTube, lewat Instagram, TikTok, dan juga aplikasi Twitter dan lain sebagainya, yang menyebabkan seseorang ingin mengikuti jejak yang sama. Jadi budaya FOMO itu telah mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh dua Crazy Rich, sehingga mereka dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi bagian daripada trader-trader yang menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, rekan-rekan semua, patut juga kita ketahui bahwa aktivitas yang seperti ini kan perlu kita baca dari perspektif yang lebih kritis, perspektif yang lebih mendalam ya. Karena jangan sampai dengan sedikit uang yang kita miliki lalu kemudian kita tradingkan, lalu kemudian kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tetapi yang itu dipengaruhi oleh FOMO itu tadi justru menjadi malapetaka, justru menjadi musibah, justru menjadi satu beban yang mencoreng nama baik kita, mencoreng nama keluarga dan lain sebagainya. Nah, literasi finansial ataupun literasi dari dunia investasi memang ada banyak yang disebarkan di kanal-kanal YouTube. Nah, jangan sampai misalnya keadaan-keadaan yang seperti ini itu menjerumuskan kita ya. Jadi perlu dibaca dari sisi hukumnya. Apakah misalnya ada unsur-unsur penipuan, adakah misalnya unsur-unsur penggelapan dari dunia trading ataupun dunia investasi yang ditawarkan. Kita menganggap bahwa saya sendiri sebenarnya dulu itu pernah hampir istilahnya terlibat dalam binary option di aplikasi Binomo pada waktu. Jadi setelah saya pelajari sedikit, saya cari misalnya kanal-kanal YouTube ataupun bacaan-bacaan yang berhubungan dengan literasi investasi dan juga literasi finansial, saya menemukan satu jawaban dari seorang investor kawakan bahwa menganggap bahwa binary option itu dia tidak memiliki underlying asset, atau dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana, tidak ada aktivitas ekonomi, tidak ada wujud fisik yang kemudian bisa diperjualbelikan dari aktivitas trading yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan daripada pemahaman itu, saya akhirnya tidak ikut terlibat dalam dunia binary option, dan juga saya lihat pola-polanya, candlestick-nya itu yang kita hanya coba menebak apakah naik ataukah turun. Ketika misalnya tebakan kita benar, kita akan mendapatkan sekian keuntungan. Ketika misalnya kita kalah, maka kita akan kehilangan 100% dari uang yang kita transaksikan. Nah, tentu ini menjadi satu pengingat yang sangat baik bagi rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai kita terjebak pada pola-pola dunia investasi yang justru tidak memiliki satu penjamin lah. Ya. Kita tahu bahwa ada otoritas-otoritas yang memang bergerak di
dalam mengamankan iklim investasi yang ada di Indonesia. Kita mengenal misalnya ada otoritas jasa keuangan, ada juga misalnya yang menjual efek itu ya, seperti bursa efek Indonesia, ada saham, ada obligasi, ada reksadana dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lembaga penjamin simpanan atau LPS ya, yang kesemuanya itu dibuat oleh pemerintah agar dana-dana investor itu tidak istilahnya tidak ditempatkan pada sesuatu yang justru akan merugikan para investor. Nah, dalam kaitannya dengan Binomo dan juga Quotex ini, memang dua aplikasi yang ternyata ilegal, tidak memiliki landasan yuridis yang cukup baik, tidak memiliki legalitas yang cukup ya, sehingga trader yang mengalami loss ataupun kalah dari aktivitas trading yang mereka lakukan juga tidak bisa melakukan apa-apa ketika misalnya mereka mendapatkan satu kerugian yang cukup luar biasa. Nah, rekan-rekan semua, bahwa terhadap hal yang seperti ini maka kita wajib untuk menyampaikan kepada siapapun ya, jangan kita terjebak pada pola-pola FOMO, pola-pola fenomena seleksi yang justru itu merugikan kita sebagai seorang generasi milenial yang mungkin saat sekarang ini sedang menata hidup lah, sedang mencari cara bagaimana misalnya menghasilkan sejumlah uang yang sesuai prosedur ya, yang tidak merugikan orang lain, yang tidak menyebabkan kita celaka gitu. Jadi sebenarnya dari kasus ini sebagai pelajaran berharga bagi kita bahwa pentingnya istilahnya untuk melihat secara kritis dari sisi hukum dan juga dari kemampuan kita ataupun pemahaman kita akan literasi finansial dan juga literasi investasi yang seharusnya kita dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, rekan-rekan semua, bahwa di dalam aktivitas-aktivitas yang sedemikian banyak menimbulkan korban-korban ini, jangan sampai kedepannya kita juga terjebak pada pola-pola yang sama. Selain misalnya ada aktivitas trading, juga ada aktivitas misalnya seperti investasi ataupun arisan-arisan online yang tidak memiliki satu penjamin yang nantinya akan bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu. Nah, tetapi paling tidak bahwa dengan adanya kasus ini itu membuka wawasan kepada rekan-rekan semua bahwa kita memang harus memperkuat diri dari sisi hukum ya, dari literasi hukumnya, dan juga kita juga harus memahami bagaimana pola dan juga konsep trending, konsep misalnya investasi yang belakangan ini marak dipromosikan oleh para influencer, oleh para artis-artis. Kita harus baca itu dari sisi yang paling kritis agar kita tidak terjebak pada pola-pola yang saat sekarang ini banyak berseliweran di tengah-tengah. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini bisa memberi satu wawasan hukum kepada rekan-rekan semua. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.